Halo Bunda, sahabat dunia bidan. Sekarang saya akan mengilustrasikan bagaimana cara kerja Postinor dengan menggunakan gambar. Saya akan mencoba menggambar, tapi ini saya bukan seorang pelukis ya, jadi saya gambarnya itu istilahnya nggak bagus. Tapi saya harap ini kita bisa benar-benar ngerti gitu aja. Ini adalah saluran tuba. Ya. Ini adalah indung telur. Ya. Jadi di indung telur ini diproduksi sel-sel telur ya. Ini sel telur. Gini. Jadi sel telur ini apabila udah matang, udah cukup kuat ya, jadi dia akan berproduksi. Dan ini ada dua ya, ada dua, gede banget ya, pakai yang namanya, ada kameranya juga soalnya, nggak apa-apa. Ini kok kayak ikan duyung gini, nggak apa-apa. Ini di sini, taruh sini aja, namanya indung telurnya. Oke, indung telur ini balance ya, jadi ada kiri ada kanan ya, ada kiri ada kanan. Terus, nah ini adalah vagina. Vagina ini ada ruge, namanya ruge ya. Di sini ada gerut-gerut gitu. Jadi Bunda, setiap bulan wanita itu mengeluarkan atau melepaskan telur ya, melepaskan telur. Ini secara bergantian antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini dilepaskan telurnya, ya. Setelah itu ketika dia lepas, ya, ketika dia lepas di sini, dia bakal ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae ini bertugas menangkap telur ini dan dia nanti akan berjalan ke sini. Ya, ini adalah saluran ya. Di sini ada bagian yang sempit yang namanya isthmus tuba. Ya, ini ada saluran. Nah, dia berjalan, dia terjadi konsepsi di sini. Kalau hubungan seksual hanya sampai di sini, ya, hanya sampai di sini. Setelah itu sperma muncrat, ya, dan sperma itu lari-lari ke sana kemari. Sel sperma itu lari-lari ke kiri dan ke kanan mencari yang namanya telur, ya, sel telur. Setelah dia ketemu dengan sel telur di sini, ya, ketemu dengan sel telur di sini, dia bakalan digiring ke sini. Dan terjadi nidasi pada hari ke-7 terjadinya konsepsi. Oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana Postinor itu bekerja. Aduh, nggak pas. Oke, saya paskan. Gini, Postinor bekerja itu yang pertama ya, yang pertama itu adalah untuk mengentalkan lendir serviks ini. Jadi ketika ada ketika ada ejakulasi, sperma ini, sel sperma itu untuk larinya sangat amat dihambat oleh lendir-lendir ini ya. Yang kedua itu bekerjanya adalah menekan terjadinya ovulasi. Jadi sel telur ini yang biasanya itu menjadi pecah ya, pecah istilahnya udah tua, pecah dan nanti dibuahi, ini ditekan sehingga menjadi muda terus, telurnya itu menjadi muda terus, sehingga kalau telur muda kan nggak bisa dibuahi ya, jadi telurnya tidak bisa menjadi tua, muda terus menerus ya, sehingga tidak bisa terjadi konsepsi dan akhirnya yang namanya sperma itu mati. Oke. Terus yang ketiga adalah sperma itu, ini sel sperma itu sudah bisa membuahi. Jadi ketika terjadi hubungan seksual ya, terjadi ejakulasi, itu sperma yang ada di sini dan ini sel telur ini sudah terlanjur, yang namanya dia sudah terlanjur, apa istilahnya, pecah ya. Jadi sel telurnya sudah terlanjur matang, terlanjur siap untuk dibuahi dan akhirnya sampai terjadi konsepsi di sini. Nah, ini selama 7 hari
Ini kan di sini ada apa yang menghasilkan hormon-hormon sehingga ini menjadi penebal. Rahim ini menebal, ya, rahimnya menebal, fungsinya menebal. Nanti ketika hari ke-7, ya, dia siap untuk diadakan atau ditempati oleh janin. Nah, ini yang saya istilahkan sebagai ladang itu ya. Nah, ini disiapkan ya supaya menebal, sehingga ketika ini nanti berjalan pada hari ke-7, ini hari ke-5 dia masih di sini pontang-panting mencari kemana aku ini ya, dimana tempat yang paling nyaman aku nanti bisa dapat makanan paling banyak, itulah yang dicari dia. Nah, makanya kadang kan terjadi implantasi ada di bawah, karena apa? Makanan yang paling bawah paling banyak berarti dia ada di bawah, sehingga dia larinya ke bawah, nyari terjadi nidasi di bawah, implantasinya ada di bawah. Oke, ini fungsi dari postinor, dia tidak membuat rahim itu menebal. Jadi hormonnya itu menekan supaya dinding-dinding rahim ini tidak terjadi penebalan ya. Jadi seumpama ada buah kehamilan pun dia tidak bisa untuk hinggap di sini, tidak bisa dia menancapkan diri di sini ya. Nah, itulah makanya untuk postinor itu lebih dini diminum itu jauh lebih bagus. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan yang namanya rahim ini supaya tidak terjadi yang namanya penebalan ya. Ini mungkin pada saat itu dia tidak sampai terjadi ovulasi. Kalau kita terlambat ya, seorang wanita terlambat minum postinor, dia bisa jadi dia tidak bisa mencegah ini. Akhirnya terjadi konsepsi ya. Kalau lebih lambat lagi, dia ini nggak bisa membuat ini menjadi, udah terjadi konsepsi tapi dia tidak bisa membuat ini menjadi lebih tipis sehingga tidak bisa dibuat implantasi. Akhirnya dia akan tetap terjadi kehamilan, dia tetap bisa nempel di sini gitu. Oke, paham ya Bunda ya? Terima kasih sudah menonton Dunia Bidan, dan semoga ini bisa bermanfaat walaupun gambarnya ini ala kadarnya ya. Jadi saya juga bukan seorang profesional. Oke, terima kasih sudah menonton Dunia Bidan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar dan silahkan like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Dunia Bidan.